Pengukuhan Ikatan Pemuda Tidore Kepulauan Provinsi Papua Barat Daya yang dikukuhkan langsung oleh Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Elisa Kambu, yang berlangsung di Gedung Lambert Jitmau lingkungan kantor Wali Kota Sorong pada hari Sabtu tanggal 13 September tahun 2025. Dalam pengukuhan Ikatan Pemuda Tidore Kepulauan berjalan dengan hikmat dan dihadir oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Papua Barat Daya serta Sultan Tidore. Dalam kesempatan ini Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Elisa Kambu untuk anak-anak Ikatan Pemuda Tidore agar bersama-sama untuk membangun Provinsi Papua Barat Daya. Selain itu Gubernur Elisa Kambu juga menyikapi tantangan dua pulau yang berdekatan dengan Maluku Utara. Dua pulau tersebut itu adalah pulau yang kosong akan diambil alih oleh pemerintah Provinsi Papua Barat Daya secepatnya, surat-suratnya akan diurus secepat mungkin. Selamat untuk adik-adik yang baru dilantik. Ya, kita berharap mereka solid untuk terus menjaga, membangun silaturahmi, menjaga persatuan dan kesatuan di antara mereka, tapi juga dengan masyarakat yang ada di tanah Papua. Nah, itu kita saat ini sedang melakukan langkah-langkah untuk melalui mekanisme yang ada. Jadi kita sudah dokumen kita sudah lengkap, yaitu persetujuan dari DPR Raja Ampat, keputusan Bupati, keputusan hasil rapat dan tokoh adat di sana, dengan berbagai dokumen yang kita miliki, mulai dari waktu penjajahan sampai dengan dari Irian Jaya, Papua Barat sampai dengan Papua Barat Daya ini kita siapkan. Kita secepatnya kita akan sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri. Karena proses itu kan hanya dengan keputusan menteri, jadi itu bisa kita tetap berjuang untuk, karena 20 itu posisinya kan juga tidak ada kampung dan tidak ada penduduk di situ. Ada penduduk yang datang di situ pun yang hanya cari makan saja atau berusaha di situ, setelah itu mereka kembali ke wilayah mereka masing-masing. Selain itu Sultan Tidore Husain Syah saat ditemui mengatakan, secara administratif saya sendiri tidak bisa jauh melangkah, saya ditugaskan oleh para leluhur yang meninggalkan kesultanan ini untuk mengatur wilayah-wilayah Kesultanan Tidore mulai dari Papua, Lasio, Kei dan Tanimbar agar sama-sama baku jaga baik-baik. Jika diklaim secara administratif itu adalah urusan pemerintah pusat dan pemerintah setempat, yang jelas wilayah-wilayah tersebut masuk dalam Kesultanan Tidore. Kalau secara administratif itu saya tidak bisa jauh melangkah ke dalam. Saya ditugaskan oleh para leluhur yang meninggalkan kesultanan ini untuk mengatur supaya wilayah-wilayah Kesultanan Tidore, mulai dari Papua, Lamsio sampai ke Seram, Kei, Tanimbar, itu dong baku jaga baik-baik. Adapun klaim-klaim secara administratif itu adalah urusan pemerintah pusat dan ini. Tapi yang jelas bahwa wilayah-wilayah itu dia tetap berada dalam wilayah Kesultanan Tidore. Lain halnya kalau orang klaim potong keluar dari Kesultanan Tidore, nah itu ceritanya lain lagi. Tentu saya akan berdiri dan menegaskan. Tapi kalau berkaitan dengan administratif, itu nanti sudah masuk dalam ranahnya pemerintah. Orang duduk sama-sama bercerita. Jadi tadi juga saya sudah bilang, baku kasih ingat, baku bawa baik-baik, jangan sampai karena sepenggal tanah. Yang tanah itu adalah milik bersama di wilayah Kesultanan Tidore. Kemudian ketorang bakulai, itu jangan ya. Ketong baku jaga baik-baik, apapun juga yang ada, yang tadi Pak Gubernur bilang, saya berharap juga kepada Pak Gubernur dan seluruh masyarakat wilayah Kesultanan Tidore untuk baku bawa baik-baik, sehingga jangan terjadi keretakan sosial di antara kita semua. Itu saja dari saya. Jadi saya termasuk dalam wilayah itu, karena itu urusannya ranahnya pemerintah. Saya dari sisi kultural, saya mau ini orang satu sih, jaga sih.